Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 6 teorema Pitagoras. Kita masuk ke pembahasan bagian yang ketiga, menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras, bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, jenis-jenis segitiga. Nah, kita misalkan C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga berikut. Kita lihat gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama, jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka untuk gambar yang pertama ini merupakan gambar segitiga siku-siku. Nah, pada gambar yang kedua, jika C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka gambar yang kedua ini merupakan segitiga lancip. Nah, pada gambar yang ketiga, jika C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka gambar yang ketiga ini merupakan segitiga tumpul. Nah, seperti itu ya caranya, semoga sudah bisa dipahami. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Bagian A 10, 20, 24, B 13, 5, 12, C 11, 9, 13. Kita masuk ke pembahasan untuk bagian A. Kita misalkan tadi C-nya adalah sisi yang terpanjang, berarti C sama dengan 24, A sama dengan 10, dan B sama dengan 20. Nah, kita kuadratkan ya. Jadi C pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2, hasilnya adalah 576. Kemudian A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 berarti 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 100 ditambah 400 sama dengan 500. Nah, karena C pangkat 2 hasilnya lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, di sini kita lihat ya, C pangkat 2-nya kan 576. Kemudian A pangkat 2 tambah B pangkat 2-nya itu 500. Berarti lebih besar nilai dari C pangkat 2. Nah, kita tuliskan, karena C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Kita ingat yang tadi ya, yang kita sudah pelajari di bagian awal. Nah, sekarang kita masuk bagian B. C sama dengan 13. Ingat sisi terpanjang, kita misalkan tadi C, jadi C-nya sama dengan 13, A sama dengan 5, dan B sama dengan 12. C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 169. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144. Hasilnya adalah 169. Kalau kita lihat hasilnya ternyata sama. Berarti kita tuliskan, karena C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. C sama dengan 13, A sama dengan 9, dan B sama dengan 11. C pangkat 2 sama dengan 13 berpangkat 2 sama dengan 169. A pangkat 2 tambah B pangkat 2, 9 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2, 81 ditambah 121 sama dengan 202. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ternyata C pangkat 2-nya ini lebih kecil. Berarti kita tuliskan, karena C pangkat 2 lebih kecil atau kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Seperti caranya ya, semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang kedua, triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, perhatikan kembali gambar ini. Di gambar ini merupakan gambar segitiga siku-siku
yaitu jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini ya, akan berlaku seperti ini jika dia merupakan segitiga siku-siku. Coba kita lihat dulu. Misalkan, apakah kelompok bilangan 6, 8, 10 merupakan triple Pythagoras? Mari kita lihat apakah dia memenuhi persamaan dari teorema Pythagoras. Kita lihat ya. Jadi kita misalkan sisi terpanjangnya C-nya sama dengan 10 yang terpanjang ya. Kemudian A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. C pangkat 2 sama dengan 10 berpangkat 2 sama dengan 100. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64. Itu hasilnya sama dengan 100. Kalau kita lihat hasilnya ternyata sama. Berarti kita tuliskan karena C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini tadi ya. Kalau dia sama berarti dia merupakan segitiga siku-siku. Maka kita tuliskan kesimpulannya. Maka bilangan 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Oke, seperti itu caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Jadi yang pertama 10, 12, 14. Yang kedua 17, 15, dan 8. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Untuk bagian yang pertama, jadi sisi terpanjangnya berarti C sama dengan 14, A sama dengan 10, dan B sama dengan 12. C pangkat 2 sama dengan 14 pangkat 2 sama dengan 196. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 sama dengan 100 ditambah 144. Hasilnya adalah 244. Nah, kalau kita lihat hasilnya, C pangkat 2 tadi 196. Kemudian kita peroleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2-nya adalah 244. Berarti C pangkat 2-nya ini lebih kecil. Nah, maka kita tuliskan karena C pangkat 2 tidak sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka bilangan 10, 12, dan 14 bukan triple Pythagoras. Oke, seperti caranya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B. C sama dengan 17, A sama dengan 8, dan B sama dengan 15. C pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 sama dengan 289. Nah, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2, hasilnya 64 ditambah 225. Hasilnya adalah 289. Nah, kalau kita lihat hasilnya sama ya. Kalau sama berarti kita tuliskan karena C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, maka bilangan 17, 15, dan 8 adalah triple Pythagoras. Oke, seperti caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika 32X 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Jadi kita pertama misalkan 68 adalah bilangan terbesar. Maka 68 berpangkat 2 sama dengan 32 berpangkat 2 ditambah X pangkat 2. Nah, untuk mencari X pangkat 2 berarti X pangkat 2 sama dengan 68 berpangkat 2 kurang 32 berpangkat 2. Ini ya, jadi kita kurangi. Nah, X pangkat 2 sama dengan 68 pangkat 2, hasilnya adalah 4624 dikurang 1024. Jadi X pangkat 2 sama dengan 3600, X sama dengan akar dari 3600, X sama dengan 60. Jadi kita peroleh nilai X adalah 60. Oke, seperti caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang akan kalian kerjakan di rumah.
Semoga dengan menyimak pemaparan materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugas di rumah dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.